Jadi kalau ada mata kuliah astrodinamik di luar negeri sana, ya isinya ya pasti rumus-rumus banyak, ya. Tidak seperti yang kita pelajari di sini, saya banyak ke konsep, rumusnya disimpan di terakhir. Ya, rekan-rekan semua harus tahu bahwa rumus itu ada, ya, karena ini kan fisika, ya, astrofisik, astrodinamik, setidaknya ada hubungannya sama rumus-rumus perhitungan-perhitungan. Oke, saya akan bicarakan tentang two body problems, ya, rumus-rumusnya tanda petik, teori-teorinya tentang astrodinamik. Jadi zaman sekarang dengan adanya software, ya tidak lagi dihitung pakai persamaan-persamaan lagi, ya. Zaman dulu sebelum ada software harus bikin program sendiri. Waktu saya masih kuliah ya bikin program sendiri, ya. Ya pakai Fortran, pakai Basic, ya. Terus sesudah adanya MATLAB bikin program pakai MATLAB. Tapi sekarang setelah adanya JMAT ya lebih mudah lah, setidaknya rekan-rekan semua mencoba menganalisanya pakai software yang ada. Oke, saya sedikit bercerita tentang two body problems. Apa itu two body problems, ya? Namanya juga two body, ya, ada dua nih. Two. Kenapa harus ada dua? Nah, karena semua urusan astrodinamika itu urusan bumi dan benda-benda di atas bumi, ya katakanlah ada International Space Station, ada bulan, ada Mars, ya, dan lain-lain planet. Nah, kita coba satu-satu, karena ini terlalu rumit, ya, untuk menganalisa secara teori. Ya, ambil aja satu, anggap aja benda yang satunya lagi sebagai satelit. Ini bumi, ya, ini bumi, ini satelit. Jadi ada dua benda satelitnya, benda buminya. Nah, bagaimana kalau ada dua benda itu saling berdekatan atau berpisah, dia bergeraknya seperti apa? Ya. Persis seperti di dalam sebuah atom, di dalamnya ada inti atom dan ada elektron yang berputar-putar. Ya. Nah, mungkin di SMA sudah belajar ada atom, ada elektron. Nah, masih ingat tidak? Trayektori elektron itu mutarnya seperti apa? Apakah dia bulat ataukah tidak bulat trayektorinya? Jadi ini persis seperti tata surya kita, persis seperti ini bumi, ini satelit, ini bumi, ini bulan, ini bumi, ini benda-benda yang lainnya. Kalau Anda lihat ini elektron, ini atom, ini lintasannya seperti apa? Bulat atau bukan bulat? Bukan bulat, Pak. Bukan bulat, Oval, namanya apa? Elips, Pak. Elips, Pak. Elips. Elips. Ya, pertanyaannya, kenapa bentuknya elips? Kenapa nggak segitiga? Kenapa nggak segi empat? Kenapa nggak bulat? Nah, itu dipelajari di two body problem. Jadi ada body ini, ada body ini. Kenapa dia berputar? Ada yang tahu kenapa berputar? Kenapa satelit berputar sekeliling bumi? Kenapa bulan berputar mengelilingi bumi dalam bentuk elips? Kenapa nggak jatuh ke bumi gitu? Apa nggak ini jatuh ke bumi? Gravitasi bumi dan matahari, Pak. Gaya tarik bumi dan ada gaya tarik matahari. Oh, ada gaya tarik ini bumi, ini katakanlah ini satelit, ya. Ada matahari di sini, besar sekali nih matahari. Oh, matahari besar dibanding yang lain. Ya, jadi memang betul ada gaya tarik matahari, ada gaya tarik bumi, ya. Kalau ada gaya tarik berarti ketarik dong, mestinya ketarik ke matahari atau ketarik ke bumi. Tapi dia enggak, putar terus di situ selama-lamanya. Berarti ada gaya lain. Apa tuh gaya lainnya? Selain gravitasi. Kalau benda berputar, ya ini benda berputar tentunya ada gaya
Kalau dulu zaman SMA namanya sentrifugal, sentripetal, ya. Jadi kalau misalkan ada ember, Bapak puter tuh, airnya kan nggak jatuh, tetap di ember, karena dia antara gaya jatuh dengan gaya berputarnya, katakanlah gaya sentrifuganya sama. Kalau gaya gravitasinya lebih besar, pasti dia jatuh ke dalam. Kalau gaya sentripetalnya lebih besar daripada gravitasinya, dia akan keluar orbit. Kalau sama, nah, kalau gaya sentrifuganya sama dengan gaya gravitasi, ya namanya juga sama, atau kinetik sama potensialnya sama. Dia muter terus umur hidup dia, karena nggak ada friksi, nggak ada gesekan udara. Ya, kalau ada gesekan udara pasti ya makin lama akan spiral, makin jatuh ke bumi. Ya. Itu sebenarnya landasan kenapa satelit, kenapa International Space Station berputar selamanya, tanda petik ya. Selamanya kalau tidak ada yang mengganggu. Ya. Itu yang harus dipelajari, two body problem. Itu yang paling sederhana, bumi, satelit. Ada gaya gravitasi, ketarik, ada gaya sentripetal atau sentrifugal. Sama gayanya, berarti dia akan muter selama-lamanya. Oke. Mari kita pelajari itu secara teori dan dampaknya apa terhadap benda-benda antariksa yang ada di atas. Ya. Itulah namanya two body problem. Ya, mungkin nanti akan ada rumus-rumus, ya rekan-rekan terima aja, saya juga nggak akan jelaskan sampai detail rumusnya, tapi yang penting Anda pernah melihatnya dan tahu itu exist, itu ada gitu ya di dunia astrodinamik.